Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan calon sarjana ilmu komputer Universitas Siber Asia. Ini khususnya untuk prodi sistem informasi ya. Kita ketemu lagi di sesi ketujuh nih, sinkron sesi ketujuh sebelum UTS. Jadi minggu depan ini teman-teman sudah masuk ke pekan ujian tengah semester atau UTS, di mana itu semua mata kuliah akan serentak menjalankan ujian tengah semesternya. Durasinya 2 minggu ya untuk UTS ini, jadi waktunya lumayan. Tapi ya memang 2 minggu itu teman-teman harus benar-benar bisa optimalkan untuk mengerjakan seluruh ujian dari seluruh mata kuliah yang ada di KRS teman-teman semua. Jadi kalau misalkan ada 8 mata kuliah atau 7 mata kuliah ya semuanya serentak melaksanakan UTS dalam kurun waktu 2 minggu tersebut. Ya, ini karena modelnya online, jadi UTS-nya juga take home ya. Tapi ada yang berbasiskan studi kasus, ada yang question based, ada yang project based ya. Terus ada yang report based atau karya ilmiah. Nah, itu model-model ujian ya. Oke, ini kita sudah di sesi 7. Aktivitas DLMS-nya juga saya lihat cukup bagus ya. Sebelum saya share soal UTS-nya, karena hari ini saya rencana adalah untuk membahas UTS, petunjuk UTS yang ngapain dan pengerjaannya seperti apa ya. Jadi optimalnya untuk kisi-kisi UTS-nya, bukan kisi-kisi tapi memberikan soal UTS untuk rekan-rekan semua. Nah, sebelum itu ada yang bertanyakan mengenai perkuliahan ya. Untuk setiap materi yang sudah di-share, jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Nah, untuk 7 pertemuan sampai dengan sesi ini, teman-teman ini semua sudah dapetin materi tentang pengantar arsitektur dan organisasi komputer, fungsi dan struktur utama komputer, lalu konsep dan definisi bus ya, lalu ada lagi konsep dan memori komputer, terus ada memori cache, memori eksternal, sampai dengan hari ini konsep dan definisi storage array gitu ya, yang dimana sebenarnya semua materi ini berhubungan dengan komponen komputer, cara kerja komponen komputer, dan ada juga memang materi-materi yang berhubungan dengan pemrograman. Kayak misalnya di sesi 7 konsep dan definisi storage array. Nah, storage array ya, yang kumpulan storage dengan model array, yang dimana ini kalau misalkan teman-teman ngelihat atau penyimak di beberapa bahasa pemrograman ya, di pemrograman basic teman-teman pasti akan disuguhkan materi tentang array. Oke, dengan segala macam konsepnya, dengan segala macam bentuknya, dan itu juga ternyata diimplementasikan dalam sebuah komponen komputer. Utamanya adalah di dalam storage atau penyimpanan, di mana ada konsep array dalam storage atau penyimpanan tersebut. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempartisi penyimpanannya, bikin aturan masuk keluarnya data, sama redundansi storage-nya. Seperti itu. Ada yang mau tanyakan dari materinya? Kayaknya aman-aman aja ya. Nah, kalau aman-aman aja, berarti saya langsung lanjut ke UTS-nya. Nah, ini contoh untuk kelas SI 201, tapi 203 juga sama soalnya ya. Jadi di sini teman-teman, ini soal UTS-nya, dan UTS-nya itu nanti akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2 minggu, 12 Mei sampai dengan 25 Mei. Nah, untuk kelas saya sendiri di SI 201 dan di SI 203 untuk mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer, ujiannya adalah studi kasus berkelompok. Ya, ujiannya adalah studi kasus berkelompok ke studi report, bentuk dari ujiannya. Nah, jadi nanti akan ada soal studi kasus yang teman-teman akan kerjakan berkelompok dan ikuti petunjuk pengerjaan soalnya. Sudah tertera jelas di soalnya. Ada 6 petunjuk untuk pengerjaan soal. Yang pertama, teman-teman kerjakan secara kelompok. Kelompoknya maksimal 5 orang.
Ya, saya buat di sini 3 sampai 5 orang. Jadi silakan aja kerjakan secara kelompok dengan maksimal adalah 5 orang dan teman-teman dilarang untuk copy paste atau plagiat hasil tugas rekannya atau dari sumber manapun ya, serta menggunakan AI 100%. Jadi kalau ada yang menggunakan AI 100% atau copy paste ya dari sumber manapun nilainya nol. Nah, dalam artian di sini teman-teman dipersilakan menggunakan alat bantu AI atau mencari referensi atau sumber dari manapun, tapi tidak diperbolehkan benar-benar duplikat atau langsung digunakan hasil dari pencarian berdasarkan soal studi kasusnya, gitu ya, tanpa ada modifikasi, tanpa ada peningkatan atau improvement dari rekan-rekan semua. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan waktu yang disetting untuk mengerjakan ujian. Jadi, jika lewat batas waktunya, jawabannya nggak akan terima karena nanti akan di-lock di sistemnya. Jadi sudah tidak bisa submit jawaban lagi. Nah, waktunya untuk UTS dari 12 Mei sampai 25 Mei. Ya, sampai 25 Mei itu jam 23.59 di tanggal 25 Mei. Jadi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu di minggu berikutnya. 2 minggu durasinya. Nah, pastikan teman-teman selalu tulis lengkap identitas kelompoknya pada file jawaban ujiannya. Nah, ini kan bentuknya karya tulis ya, karya ilmiah teknis atau dari studi kasus. Dituliskan lengkap tuh, nama identitas kelompoknya siapa-siapa aja. Terus nanti untuk jawabannya nanti disimpan sendiri-sendiri ya, simpan jawaban ujiannya nanti pakai formatnya PDF. Terus nama filenya adalah nama spasi NIM. Terus tinggal upload saja jawaban. Oh, ini ada yang kurang. Nanti upload jawaban ujiannya di halaman LMS-nya ya. Dan jawaban ujian ini tetap diupload oleh masing-masing anggota kelompok, bukan hanya perwakilan aja. Jadi di LMS ini seluruh mahasiswa tetap upload jawaban ujiannya, bukan hanya perwakilannya aja. Karena aktivitinya adalah per individu, bukan per kelompok. Nanti kalau misalkan nggak ngumpulin gitu ya, sedangkan nilai di entry berdasarkan aktivitas teman-teman di LMS, nggak bisa dientrikan nilainya tuh. Jadi nanti nggak punya nilai dan dianggap tidak mengerjakan ujian. Oke, itu petunjuk pengerjaannya. Lalu soal ujiannya, nah soal ujiannya ini sesuai dengan materi dari pertemuan 1 sampai dengan 7, di mana materi yang sudah disampaikan itu dari mulai pengenalan arsitektur dan organisasi komputer, struktur utama, sistem bus, memori komputer, memori cache, external memory, sampai dengan storage array, itu ada di dalam eh, soal ujian. Dan di sini studi kasusnya, temanya atau judulnya, perancangan sistem komputer untuk aplikasi khusus. Oke. Nah, ada ilustrasinya di bawah sebuah perusahaan teknologi, ini namanya Unisya Texolindo misalkan. Ya, ini hanya ilustrasi saja. Sedang merancang sistem komputer atau sedang punya dapat project untuk merancang sistem komputer khusus. Kebutuhannya, misal ada 5 contoh di sini kebutuhannya. Ini contohnya aja. Ini contoh yang saya berikan, yang teman-teman boleh gunakan idenya, tapi kalau misalkan punya ide lain ya dipersilahkan ya, bagus. Oke, misalkan kebutuhannya misal seperti ini. Satu, sistem monitoring IoT skala besar. Yang kedua, sistem server database transaksional cepat. Yang ketiga, arsip digital untuk instansi pemerintah. Yang keempat, misalkan komputer industri untuk kendali mesin produksi otomatis. Yang kelima, contohnya mini data center untuk sebuah sekolah. Nah, di perusahaan tempat teman-teman bekerja, contohnya ini ilustrasinya, meminta rekan-rekan semua bersama tim melakukan kajian teknis arsitektur dan organisasi komputer yang paling sesuai dan efisien untuk salah satu kebutuhan di atas. Untuk ide di sini. Tapi kalau teman-teman punya ide yang lain diperbolehkan ya. Dan tugas detailnya ada di bawah nih. Jadi teman-teman nanti diminta untuk buat karya ilmiah studi kasus teknis berdasarkan rumusan yang di atas di sini atau penjelasan di sini. Strukturnya sudah dijelaskan ya. Di bawahnya sudah ada outline ya. Jadi tinggal lengkapi saja outline-nya. Ada kurang lebih 8 ya, termasuk penutup yang menjadi outline-nya dengan poin yang pertama.
di pendahuluan itu berisi deskripsi singkat kebutuhan sistem yang dipilih. Jadi pilih dulu temanya apa atau judulnya apa. Sorry, sorry ya kalau suara saya agak kurang jelas karena agak flu. Nah, deskripsi singkat kebutuhan sistem yang dipilih. Pilih dulu, misal dari 5 ini yang saya sediakan, teman-teman mau pakai yang mana nih? Atau pilih yang mana? Misalkan sistem monitoring IoT skala besar. Nah, deskripsikan singkat kebutuhan sistem dari misal mau bikin project sistem monitoring IoT tersebut. Kalau misalkan yang dipilih pengen bikin the mini data center untuk sekolah gitu ya. Nah, deskripsikan kebutuhannya. Kenapa milih itu? Ada masalah apa? Kebutuhannya apa saja ya? Dan mau dibuatkan apa atau solusinya seperti apa? Dengan nanti di poin berikutnya, di dalam poin satu, di subpoin berikutnya, permasalahan utama terkait kinerja, efisiensi, atau skalabilitas. Itu poin pertamanya. Poin keduanya, teman-teman harus bikin desain untuk atau bikin rancangan struktur utama komputernya. Nanti deskripsikan CPU-nya, ALU-nya, atau ALU-nya, registernya, interkoneksinya, untuk sistem yang dipilih, untuk project yang dipilih lah ya. Dan jelaskan kenapa arsitektur itu dipilih dan apakah sesuai untuk beban kerja atau fungsi utama dari sistem komputer yang mau dirancang. Nomor dua. Nomor tiga, poin ketiga, sistem busnya. Nah, topologi busnya dipilih, apa mau topologi busnya, terus jelaskan topologi bus itu seperti apa konsepnya dan kerjanya gimana. Misalkan single, multiple, atau PCIe, dan lain-lain ya. Pertimbangkan yang paling penting adalah kecepatan transfer data sama compatibility antar komponennya. Karena di sini kalau misalkan teman-teman lihat semuanya ini ada transfer data atau komunikasi datanya ya, semua orientasinya ada di situ. Jadi harus dipertimbangkan kecepatan transfer data sesuai kebutuhannya. Lalu untuk poin nomor 4, memori komputernya. Nah, ini gampang ya. Dari aktivitasnya berapa banyak yang akan ada di di sistem komputer tersebut, teman-teman diminta untuk tentukan kapasitas dan jenis dari RAM-nya atau memori utamanya. Dan jelaskan alasan teknis pemilihannya berdasarkan jenis aplikasinya. Jadi kalau misalkan untuk yang IoT kira-kira butuh RAM berapa, untuk yang server database transaksional ini butuh RAM berapa, untuk yang arsip butuh RAM-nya berapa itu. Misalkan di arsip ini nggak terlalu banyak activity, mungkin 8 GB cukup. Terus eh, untuk yang mini data center. Nah, ini kan data center walaupun mini tapi ini banyak aktivitasnya berhubungan dengan kecepatan juga. Saat ada banyak yang akses, RAM ini kan menghandle multiple activity ya atau activity-nya ya. Nah, mungkin butuh yang lebih besar, contoh 16 sampai 32 atau 64. Nah, itu ditentukan saja dan kenapa ya memilih jenis RAM tersebut sama besarannya. Lalu kelima, memory charge-nya. Nah, teman-teman di sini diminta untuk menentukan desain sistem charge-nya apa, L1, L2, L3. Strategi penggantiannya gimana sama ukurannya. Dan hubungan charge ini apa dalam peningkatan performa sistem yang dirancang. Oke, terus yang keenam, memori eksternal dan storage array-nya. Nah, ini memori eksternal sebenarnya butuh ya untuk setiap sebuah server atau media atau arsitektur yang kita buat untuk jadi server atau untuk jadi server aplikasi gitu ya. Penyimpanannya nanti jenisnya teman-teman tentukan apakah SSD, hard disk biasa, NAS atau SAN atau RAID. Oke, itu berdasarkan skalabilitas dari sistem atau arsitekturnya dan besarannya seperti apa. Oke, kalau misalkan pakai hard disk saja cukup ya silakan. Nanti tinggal dijelaskan ya kenapa cukup menggunakan hard disk saja atau misalkan kayaknya hard disk nggak cukup pakai SSD ya silakan dijelaskan juga. Dan SSD-nya mau yang berapa nih kapasitasnya dengan jenisnya apa? SSD kan banyak jenisnya ya. Terus kalau misalkan mau pakai yang NAS ternyata ya oke, kenapa pakai NAS gitu ya dan apakah kompatibel dengan arsitektur yang sudah ada. Misal teman-teman jelasin dari struktur utama ini nih, kompatibel nggak dia. Nah, terus di dalam poin ke-6 tersebut, teman-teman juga jelaskan pilihan arsitektur storage array-nya dan bagaimana redundansi diterapkan. Redundansi ini sangat penting sebagai backup ya, dan itu selalu wajib di setiap arsitektur komputer yang berhubungan dengan server aplikasi atau server gitu ya. Untuk apa? Jika misalkan satu file atau satu rusak atau satu terkendala, itu ada backupnya.
Seperti itu, dan harus dijelaskan. Yang ketujuh, tinggal dianalisis kinerja dan efisiensinya. Teman-teman boleh simulasikan atau perkirakan ya, misalkan throughput, bottleneck potensial sama solusi seperti apa. Kedelapan, tinggal penutup saja kesimpulan tentang arsitektur terbaik untuk kebutuhan dari project yang teman-teman di sini nanti pilih atau punya sendiri. Dan terakhir, misal punya saran pengembangan atau teknologi ke depannya seperti apa atau perkiraannya ya. Nah, untuk catatannya, teman-teman nanti diminta, ya kan ada perancangan-perancangan ya, dari mulai struktur utama komputer dan lain-lain, dibuatkan diagram arsitekturnya. Terus kalau misalkan ada spesifikasi 1, 2, 3, buatkan tabel perbandingan spesifikasinya. Sama misal kalau ada ilustrasi sistem ya coba dirancang aja ilustrasinya. Pakai mockup atau pakai perancangan boleh. Dan wajib ada referensi ya atau ada daftar pustaka dari buku teks atau jurnal ya. Jangan sampai tidak ada. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk soal UTS-nya. Ini nanti Izin ya boleh, bertanya, Pak. silakan. Buat ketentuannya kan 3 sampai 5 ya, Pak. Untuk pembagiannya itu Mm-mm. gimana? Kita sendiri yang membagi atau kalau misal kita ngerasa mampu nih buat ngerjain sendiri gitu, apakah diperbolehkan seperti itu, Pak? Oke, kalau saya sebenarnya prefer untuk dikerjakan kelompok, yang artinya kalau kelompok lebih dari 1 orang, oke ya. Dan jika berkelompok, apakah tentukan sendiri? Ya, tentukan sendiri. Silahkan arrange sendiri kelompoknya, anggota kelompoknya ya. Teman-teman nanti tinggal apa, misalkan buat form atau voting di WhatsApp grupnya untuk mengumpulkan kelompoknya gitu ya, atau masuk ke dalam kelompok yang mana gitu ya, untuk ngelis kelompok dipersilakan gitu. Tapi kalau misalkan tadi ada yang saya pede ngerjain sendiri, saya nggak saranin. Tapi ya jika memang keadaannya terlalu mendesak dan memang tidak, misal nggak dapat juga kelompoknya atau nggak kondusif kelompoknya, akhirnya mengerjakan sendiri ya silahkan. Tapi kalau saya prefernya sesuai dengan instruksinya, yaitu berkelompok ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, Mas Wes. Ada lagi? Saya apa? Saya mau bertanya, Pak. Iya, siap nih. Mas Angga silakan. Nah, ini kan ada referensinya ya, Pak. Nah, Hmm. kalau saya bisa bikin begini itu, tapi nggak pakai referensi. Gimana itu, Pak? Berarti semua dari ide sendiri. Iya ini saya aja bikin mesin parkir aja nggak pakai referensi apa-apa. Hebat ya berarti ya. Jadi referensinya adalah dari diri sendiri ya. Nah, Iya ini. kalau kalau sekarang harus belajar cari referensi untuk Waduh. karya tulis ilmiah gitu ya. Karena misal kayak gini. Oke, mungkin Mas Angga menganggap ini adalah karya saya, murni dari diri saya, yang terbaru dan belum pernah ada di dunia. Nah, Gitu. Mungkin seperti itu, pernah anggapan seperti itu. Terus coba dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah, ya. Contohnya nanti untuk tugas akhir atau tugas-tugas di mata kuliah, terus diminta untuk dipublikasikan karya tulisnya dalam bentuk jurnal. Oke, dalam bentuk jurnal ya, dalam bentuk tulisan. Tanpa ada referensi satupun. Dengan banyak di situ ada konsep atau teori. Misal, kalau di sini contohnya, oke, alasan pemilihan berdasarkan jenis aplikasi untuk yang RAM di sini. Kenapa milih RAM yang low watts? Kenapa milih RAM yang misalkan berapa? Mas Angga menjelaskan, oh RAM kan buat begini-gini, terus RAM yang low watt kan sifatnya begini-begini gini. Oke, itu mungkin berdasarkan pemahamannya Mas Angga gitu kan. Atau mungkin kayak gini tadi, bikin aplikasi sistem parkir, terus bikinin karya tulis ilmiahnya, terus dijelaskan RPL-nya pakai apa. Saya RPL-nya misalkan pakai prototyping, prototyping begini, begini, begini. Yang satu hal yang mau saya tanya itu, Mas Angga bisa tahu itu semua belajar atau langsung dapat tiba-tiba ada di pemikirannya? wah ini tiba-tiba, tapi ada beberapa pernah lihat gitu aja sih, Pak. Pernah lihat.
Iya. Pernah lihat-lihat dari mana? Ya, lihat di Internet forum-forum atau di gitu. forum atau di buku gitu atau di e-book. Terus dipakai kan knowledge-nya? Oh iya ya. Hmm. Kalau misalkan Mas Angga punya ide tertentu, saya pakai tuh konsep atau ide pemikiran Mas Angga, tapi saya nggak mau citasi, saya nggak mau bilang saya tahu dari Mas Angga. Gimana? Ya nggak apa-apa kan open source. Oke, kalau open source ya. Oke, kalau open source. Tapi kita lagi di akademisi, bicara tentang etika. Mungkin Mas Angganya atau yang punyanya, udah nggak apa-apa. Tapi secara tanggung jawabnya sebagai seorang di bidang akademisi, itu apa? Ingat, di S1 bukan cuma hard skill yang mau di kita misalkan di kampus ya atau di prodi yang berharap ini profil lulusannya hanya punya hard skill. Hard skill itu ya kompetensi bisa disesuai dengan jurusannya. Sistem informasi. Oh ya udah ahli sistem informasi sebagai business intelligence gitu ya atau misalkan sebagai e-government atau segala macamnya atau sebagai developer gitu ya. Bukan cuma itu, tapi ada soft skillnya. Contohnya di dalam soft skills itu atau kita bicara lagi gampang soft skill itu banyak lah ya soft skill itu dari segi komunikasi segi berkoordinasi cara dia sikap dan segala macam. Nah, itu kan salah satunya ada di situ. Terus kalau untuk kompetensinya sarjana S1 contohnya itu ada 4 aspek yang harus dimiliki. Aspek sikap, aspek pengetahuan, aspek keterampilan dan keterampilan khusus. Di sikap itu salah satunya menjelaskan tentang etika. Lain banyak halnya tadi berkomunikasi, berorganisasi, makanya tadi saya bikin berkelompok karena tujuan teman-teman bisa berorganisasi, memanage. Karena itu juga nanti akan ada mata kuliah untuk project management tuh, seperti itu. Gitu ya. Dan kayak misalkan kita bicara etika kayak tadi, Mas Angga mungkin bilang, oh ya udah nggak masalah atau segala macam. Tapi tanggung jawabnya dari orang-orang seperti apa gitu yang misalkan mengcopy atau memakai idenya yang sudah dibuat gitu. Walaupun orangnya selalu nganggapnya dia karena ya udah saya mau share ilmu segala macamnya. Tapi yang menggunakan masa tidak punya apresiasi terhadap ide atau konsep yang orang sudah ciptakan. Contoh seperti itu. Baik Pak, terima kasih pencerahannya. Dan ada satu lagi sebenarnya. Nah, ini. Jadi ini harus diluruskan sih. Kayak kalau dengar yang begini itu langsung ada sedikit yang salah gitu ya. Pemahaman kita. Pengalaman apresiasi, menghargai orang lain itu sangat-sangat apa ya kalau misalkan di bidang akademik gitu ya. Makanya di sini juga saya bilang dilarang copy paste atau plagiat. Salah satunya misalkan kalau kita pakai konsep seperti itu kan udah namanya plagiat. Apalagi plak bener-bener dipakai. Apa namanya kalau bukan plagiat dan plagiat salah satu kejahatan akademik yang paling besar. Balik lagi contoh yang tadi misalkan Mas Angga bikin sebuah karya tulis ilmiah menceritakan sebuah karya tulis tentang sistem develop develop sebuah sistem berbasis web, contohnya sistem parkir. Dan di situ diminta coba dong jelaskan metodologi yang dipakai. Mas contoh ya sekarang sini. Mas Angga tahu metodologi RPL apa aja? Oh, saya belum tahu Pak. Nah, kalau belum tahu nanti pasti akan belajar nggak? Iya, iya. Cari sumbernya kan. Dan nanti di situ kita pasti akan cari punya orang atau sumber punya orang gitu. Nah, kita pakai tuh idenya atau konsepnya. Masa kita nggak citasi gitu kan? Kayak misal contoh, saya juga ini ada beberapa yang saya buat sendiri. Contohnya saya nggak ngelihat sana sini gitu kan segala macam. Saya bikin cari yang paling simple aja lah ya. Nih, yang berbasis web juga lah, biar sama. Oh itu paten.
Oke. Nah, ini tulisan yang murni saya yang bikin gitu kan. Tapi ada beberapa ide atau ada beberapa konsep yang ternyata itu sudah pernah ada dibahas oleh orang lain gitu. Walaupun secara eksplisit dia tidak menyebutkan dan saya juga tidak identik sama persis ngambil gitu. Misal di bagian poin ini yang menyebutkan ICT is crucial in creating variety of teaching and learning material gitu kan, yang membuat apa ini adalah ya memang ICT ini bagian penting dalam sebuah proses belajar mengajar yang mempermudah pelajar untuk lebih mengerti bahan ajar atau learning material yang disampaikan karena banyaknya interaktif metode yang bisa dipakai, komponen juga bisa banyak yang digunakan, serta nanti ada beberapa hal yang bisa menarik perhatian minat pembelajarnya atau pelajarnya. Di situ di jurnalnya di poin nomor satu di sini di referensi satu tidak disebutkan eksplisit seperti itu, tapi karena dia pernah membahas seperti hal tersebut, nah itu saya sebutkan dan kebetulan itu adalah jurnal saya juga gitu dibandingkan dengan yang lain-lainnya. Itu yang pertama, kita ada penghargaan atau apresiasi terhadap karya tulis orang lain. Yang kedua, kenapa harus ada daftar pustakanya? Teman-teman nanti akan merasakan, saya berani taruhan, atau ini adalah saya bisa bilang kenyataan yang akan terjadi saat nanti teman-teman di tugas akhir dan di sidang tugas akhir punya ide, punya judul tugas akhir yang diri sendirinya menganggap ini tugas akhir atau ide di tugas akhir saya adalah ide terbaru, inovasi terbaru, belum pernah ada yang menciptakan. Akan banyak pertanyaan, tahu dari mana? Tuh, tahu dari mana? Terus dibilang ada perbedaannya, perbedaannya apa? Apakah sudah pernah melakukan research gap atau gap penelitian? Gitu ya. Kalau misalkan tidak melakukan satu teknik yang ini, saya bilang studi literatur atau literatur review, jawaban tersebut pasti akan dimentahkan. Kenapa kita orang ilmu komputer, rumpun ilmu teknik, yang tahu opini atau argumen itu tidak 100% benar. Lalu apa yang akan dibilang 100% benar? Data. Karena data itu harus relevan, sorry, data itu harus nyata, ya. Data itu harus relevan juga. Dan data itu juga harus benar-benar ada. Oke, jadi harus real dan harus relevan. Kalau bicara kenyataan, itu berarti bukan opini lagi dan segala macamnya. Dan pada saat nanti sudah bikin studi literatur atau literatur review, oke, studi literatur atau literatur review, itu berarti bicaranya sudah berdasarkan data semua. Misal, saat tadi bikin ide tertentu di karya tulisnya atau di tugas akhirnya, dan ditanya, oh apa yang membuat kamu bilang ini adalah inovasi dan berdasarkan semua konsep dari pemikiran saya sendiri gitu. Oh, saya sudah buatkan studi literaturnya atau saya ada literatur review di situ yang dimana saya mengumpulkan publikasi atau penelitian-penelitian terkait yang sama dengan penelitian yang saya lakukan dan ternyata tidak ada yang membahas hal tersebut gitu. Tidak ada hal yang apa tidak ada penelitian yang membahas hal tersebut. Oleh karena itu saya bilang ini adalah suatu keterbaruan yang belum pernah ada yang akhirnya jadi inovasi saya di penelitian ini. Atau misalkan bilang lagi, ada pertanyaan lagi, apa yang membedakan punya kamu dengan yang lainnya gitu. Dijawab lagi, oh saya ada A-nya, ada B-nya, tahu dari mana? Sudahkah mencari gap analisis atau segala macam? Ya itu saya dapat dari pemikiran saya. Nah sekali lagi jawabannya seperti itu nggak akan diterima kalau misalkan di forum ilmiah ya. Karena kita mintanya berdasarkan fakta, data bicaranya, bukan dari opini lagi. Kalau misalkan semua hal tersebut kita bilang
atau kita sampaikan dari sebuah data yang sudah kita kumpulkan dan kita olah, sangkaan terhadap hal-hal tersebut itu udah nggak akan ada lagi atau minim, bahkan tidak ada lagi dan udah nggak bisa disanggah lagi. Itu kayak misal contoh. Nah, ini saya bikin penelitian tentang misalkan judulnya sih untuk rekomendasi branding kuliah online. Pengen nyari keyword-keyword untuk ngiklanin kuliah online di Indonesia. Dan saya pakai teknik, saya mau pakai ya pakai tekniknya ada IDF Factorizer sama algoritma clustering K-means. Dan datanya saya ambil dengan web scraping, ngambil data dari media sosial, dari forum, dari berita dan lain-lain gitu ya. Dan tetap saya cari tahu di sini. Atau kita melakukan studi literatur. Di beberapa studi dahulu ada keberhasilan mengenai ini dan segala macam. Dan satu lagi nih yang penting juga, kita pakai metode atau kita menentukan hal ini nih. Kenapa sih pakai teknik ini dan lain-lain? Nah, kita juga nggak bisa bilang, oh saya sukanya itu. Atau saya lihat tutorial yang paling gampang itu. Itu juga jawaban yang nanti akan luar biasa counternya ya. Kalau misalkan ada lagi jawaban, misalkan ada salah satu hasil penelitian dan dia menggunakan teknik tersebut terbukti efektif dalam studi kasus yang mau diambil, enak jawabnya lagi dan segala macamnya. Nah, contoh di sini udah ada studi kasus atau penelitian yang sudah sama nih dengan penelitian saya, yang akhirnya saya tetap harus nyari perbedaannya atau gapnya. Kenapa? Karena gini, kalau kita melakukan di akademik ya, di akademik ini, saya nggak bicara di project di luar kantor atau di real masyarakat. Kita soalnya sedang ada di forum akademik gitu. Kita bilang penelitian kita ini berbeda dengan yang lainnya. Nah, dengan apa bilang seperti itu menguatkan ya? Jangan sampai nanti lagi ada anggapan lagi. Atau lagi ada statement lagi yang nanti akan menjadi senjata untuk menyerang kita dan kita skakmat di situ, nggak punya jawaban lainnya. Contoh misal gini, ternyata saat kita bilang ini belum pernah ada, ada yang udah pernah ngerjain. Terus kita nggak lebih baik dari yang sudah pernah ada. Rusak urusannya kacau. Tapi kalau misalkan ternyata ada yang udah pernah ngerjain, tapi kita punya perbedaan. Contoh misalkan di sini, saya bilang yang mengkaji brand positioning buat ini sedikit, terus pendekatan itu juga sedikit yang pakai pendekatan unsupervised learning. Ini taunya dari mana? Sudah melakukan kajian literatur atau studi literatur, seperti itu. Dan banyak hal lainnya lagi nanti akan bisa diselamatkan idenya teman-teman. Kita bicara di kancah akademik saat semua jawabannya berdasarkan data, nggak berdasarkan opini pribadi. Makanya di setiap karya ilmiah itu wajib banget mencantumkan sitasi atau referensi atau sumbernya. Misal contoh seperti itu. Saya dari yang proposal ini ada sekarang kurang lebih 13 jurnal yang dibaca dan direview yang dimasukkan atau disitasi sebagai bentuk penghargaan kita sendiri juga sebagai salah satu data atau referensi kita saat ada sanggahan atau pertanyaan mengenai keterbaruan ide, perbedaan ide kita dengan penelitian terdahulu yang sudah pernah dikerjakan dan bahkan dipublikasi dan lain-lainnya, serta mencegah ada statement kamu ini plagiat atau kopas dari orang lain seperti itu. Oke ya, silakan ada yang mau tanyakan? Siang Pak, mau nanya dong. Ya. Eh, ini kan ada catatan tambahan ya. Hmm. Em, ini ada ilustrasi sistem itu maksudnya apa ya Pak? Oh, ilustrasi sistem ya. Contoh misalkan teman-teman di sini pakai yang ambil sistem mini data center lah ya. Nah, teman-teman kan nanti diminta untuk kayak misal contoh bikin
kayak arsitekturnya atau topologinya sama ilustrasi sistemnya seperti apa. Itu teman-teman tinggal bikin kayak sketsa aja dari arsitektur sistemnya, dan itu juga termasuk dari ilustrasi sistem ya. Jadi diagram arsitektur sama ilustrasi sistem ini sebenarnya sama. Sorry, agak kepisah ya. Nah, itu aja sih. Jadi kayak misalkan bikin sketsanya aja, rancangan sketsa dari arsitektur sistem yang mau diambil atau project yang mau diambil, mau dikembangkan. Kalau misalkan sistem monitoring IoT, misalkan nih nanti arsitektur seperti apa, dari misalkan servernya atau dari internetnya, terus ke servernya, terus ke perangkat-perangkatnya hubungannya seperti apa. Nah, ini nanti teman-teman bisa pakai yang namanya Cisco Packet Tracer, atau misalkan mau pakai yang ini nih, boleh ya. Kayak ilustrasi sistem itu hanya untuk sketsanya aja ya. Oh, bukan. Kalau misalnya tadi kan ada 5 ya. Kalau misalnya tadi tuh, kalau nggak salah ada yang bikin sistem Ya, ini ada 5. apa tuh? Misalnya contohnya arsip digital itu kan, Mm, kalau ini masih bayangannya sih, itu kan bentuknya nggak nanti apa-apa. bentuknya web gitu misalnya contohnya ya. Ah, ah. Berarti kita bikin wireframe-nya gitu. Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Oh, oh cuman sekedar Tapi kayak, ya, sekedar apa boleh? Lanjut, lanjut, lanjut. Sorry. oh kayak ya sketsa kasarnya aja gitu ya, Pak. Nggak harus sampai terlalu detail banget karena ini kan baru proposalnya aja ya. Oh, Mm. oke. Thank you, Pak. Kalau sampai wireframe-nya terlalu inilah ya, terlalu detail ya. Tapi kalau misalkan kayak teman-teman pengen kayak ada, oh nanti mockup UI-nya kayak gini nih, hanya hanya satu aja ya dari front page-nya, boleh tuh kayak gitu. Tapi kalau sampai ke wireframe-nya ntar aja deh ya. Nah, oh, satu lagi boleh, Pak. Ya, Misalnya tadi kan misalnya saya mau buat yang eh, sistem arsip untuk mm, ini, instansi pemerintah. mm. Saya masih agak bingung sih yang dibagi apa perbandingan spesifikasi itu, kayak gimana ya maksudnya ya? Nah, ini karena kita kan mata kuliahnya adalah arsitektur dan organisasi komputer. Teman-teman jangan orientasinya dominan ke dalam sistemnya, tapi ke dalam arsitektur dari si sistemnya itu. Kayak misalkan contoh diagram arsitekturnya, diagram arsitektur dari perangkat kerasnya yang nanti akan mengelola sistem tersebut. Nanti dia topologi seperti apa, arsitekturnya gimana. Dan terus contoh misalkan tabel perbandingan spesifikasi. Ini jangan spesifikasi sistemnya, tapi misalkan contoh untuk arsip digital ini kira-kira nanti ini tadi Mas siapa yang nanya? Mas Juan Danil ya? Iya. Oke, misalkan mau diterapkannya di mana nih? Apakah server lokal, apakah cloud gitu kan? Dan kira-kira misalkan Mas Danil menentukan di cloud aja. Nah, Mas Daniel nanti buatin minimal kayak dua lah perbandingan. Kalau ditaruh di cloud speknya kayak gini, kalau di lokal speknya kayak gini, dan kenapa memilih cloud karena ada benefit ini atau nilai menang yang ini kayak gitu ya. Oh, oh, oke, oke. Jadi Oke ya. orientasinya jangan ke sistemnya, tapi ke dalam arsitekturnya yang mengelola sistem Oh, tersebut ya. oke, oke. Jadi misalnya nanti saya mau bikinnya pakai bare metal atau cloud, bebas lah ya untuk Ya, perbandingannya gitu ya. jadi sekali lagi orientasinya adalah ke arsitektur sama organisasi komputernya, bukan ke sistemnya ya. Oke, 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 jelas Pak. Thank you Pak. Oke ya, thank you. Tadi ada pertanyaan di chat. Untuk copy paste AI 100% pakai apa ya? Karena saya pernah coba buat kata-kata sendiri dengan mengutip dari materi modul mengerjakan tingkat AI-nya ternyata dianggap 100%. Nah ini Mas Eko sekalian ya. High level arsitektur. Ya, betul. High level arsitektur. Nah, ini pertanyaan Basitu Wisnu, Mas Basitu ya. Sebenarnya memang gini, AI itu kadang-kadang juga ya sama saya juga mengalami seperti itu. Chat di Zero GPT atau segala macam kok udah nulis sendiri masih kedetek 90% AI, 100% AI. Karena AI sendiri juga kan udah mulai NLP ya, dia berpikirnya kayak niru-niru kita nih, niru-niru si manusia nulis gitu. Tapi terkadang memang kalau AI sendiri kita bisa ngelihatnya banyak yang hyperbolanya atau segala macam lah ya, agak-agak sedikit lebay aja sih kata-katanya. Nah, kalau misalkan kita mau ngecek dan untuk tugas ini khususnya nggak usah ada apanya hasil cek AI-nya segala macam gitu ya. Teman-teman tinggal kumpulkan aja, tapi pastikan nggak kopas 100% dari AI. Tapi kalau mau ngecek apanya, saya sendiri sih masih pakainya si Zero GPT itu ya.
toolsnya ya cuma itu aja misalkan ya. Nggak ada lagi sih kadang-kadang apa kalau misalkan kalau dicek hasil. Nah ada lagi nih parafrase. Nah, nah ini juga sama. Saya makanya si Zero GPT atau Grammarly. Kebetulan saya juga pakai install Grammarly ya. Dan kalau misalkan yakin tidak 100% menggunakan AI ya aman-aman aja lah. Cuma kalau misalkan teman-teman bilang rekomendasi terus apa yang bisa akurat ngecek 100 apa untuk ngecek AI dihasilkan atau generate sama AI sama itu apakah di parafrase sama AI atau segala macam selama kitanya sendiri sebagai penulisnya juga kita berpikirnya sama seperti AI dan AI juga emang ngikutin kita ya dan ternyata kita dianggap dari tulisan AI ya udah abaikan aja lah itu aja ya karena ini juga nggak tahu dia algoritmanya dia pakai apa sehingga pada saat dia ngecek sentence atau kalimatnya kalau kalimat kita nih strukturnya sama dengan AI ya dianggap AI sama dia padahal kita nulis sendiri kan struktur kalimat nggak banyak-banyak nih contohnya ya SPO tambahin K lah gitu kalau mau dijadiin pasif ya dibalik jadinya OPS nah AI juga kayak gitu algoritmanya dia jadi kalau kita mirip aja ya dianggapnya AI. Nah, tapi kalau misalkan yang umum dipakai ya ini, terus Grammarly, si Paraphrase.io, udah itu aja sih. Kalau saya sering pakainya juga, dan kebetulan saya pakai di GroupPy juga. Oh, ini sudah udah habis expired. Yang sering dipakai ya tadi si Perplexity, terus Zero GPT, sama Grammarly. Kalau saya dua itu doang, Zero GPT sama Grammarly yang sering saya pakai. Plus akhirnya juga sering ngecek manual karena saya juga sering pakai AI, jadi sedikit banyak agak familiar dengan apa hasil generat dari AI-nya. Jadi gitu. Jadi kadang-kadang tanpa pakai tools ya coba aja dilihat strukturnya. Ya tidak berarti saya langsung akan ngejudge, oh ini udah pakai AI 100%. Tapi kalau ada AI-nya sedikit ya sedikit banyak agak tahu aja sedikit kayak gitu ya. Maaf Pak, mau nanya lagi. Ya, eh untuk apa ya? Maksud penulisannya itu ada rulesnya nggak ya? nggak ada. Saya Nggak ada nggak ya? nentuin format, yang penting poin-poin ini ada 8 poin ada di jawabannya. Untuk format dan template-nya bebas ya. Oke. Izin Pak, mau nanya Pak. Ya, Pak, kalau kan studi kasusnya itu kan berarti kita kan mau dikasih ngasih rancangan lah ya Pak. Tapi mm, kalau studi kasusnya kita detailkan lagi, contoh kayak mini data center itu rata-rata data yang bakal dihandle gitu-gitu. Jadi supaya kita ada justifikasi, oh arsitektur ini yang lebih tepat dengan kondisi seperti ini. Itu memungkinkan nggak Pak? Kita boleh banget, jelaskan dulu di latar belakangnya Pak. bisa banget. Silakan bagus kalau kayak gitu. Jadi nanti bikin tabel perbandingan spesifikasinya udah ada justifikasi sebelumnya ya. Itu oke kok. Iya Pak, Bagus sekali. tapi studi kasusnya itu based on kan itu kan nggak detail ya Pak. Jadi contoh data Mm-mm. center hanya butuh tiga apps lokal yang bakal hanya diakses Iya. gitu-gitu. Mm-mm. Oke, oke. Makasih Diperbolehkan. Pak. Ya, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman bagus sekali tadi kalau misalkan ada ini kan layout standar ya, yang kurang nggak boleh, tapi kalau misalkan ada penambahan diperbolehkan bagus ya atau lebih detail lagi. Tapi ya minimal seperti ini ada 8 poin. Oke, ini yang jadi standar atau minimalnya, tapi kalau teman-teman ada improvement lebih bagus itu sangat diperbolehkan. Ya, silakan ada lagi. Nanti setelah ini langsung saya share. Ini saya share langsung di WhatsApp grup aja. Kalau yang ada saya belum ngecek lagi ada WhatsApp grup atau enggak. Nanti akan saya share. Tapi kalau misalkan ternyata WhatsApp grupnya nggak ada gitu ya, saya belum ngecek lagi lupa. Nah ini nanti soalnya teman-teman bisa simak lagi di recording ya. Terus kalau di LMS sendiri aturannya hanya baru boleh di share di hari Senin besok. Itu aja. Izin tanya Pak, Ya, kok silakan. untuk kelompoknya itu dari kelas 203 saja apa boleh gabung sama kelas 201 gitu? Kalau bisa sih jangan ya, karena penilaiannya per kelas di Oh sistemnya. iya, Iya, saya nggak bisa ngecek cross kelas nanti. oh iya, baik Pak. Ya, oke. Silakan. Terus ya.
Oke, kalau nggak ada lagi nanti recordingnya segera saya upload ke YouTube, terus saya share di LMS agar teman-teman nanti mungkin ada yang lupa bisa menyimak lagi penjelasan ujiannya. Terus untuk soalnya juga nanti akan saya cek di grup apakah ada grupnya untuk 201 203 ini kelas Arkom. Kalau ada langsung saya share juga, tapi kalau misalkan tidak ada nanti teman-teman bisa ngeliat di recordingnya aja. Dan kalau misalkan mau ngeliat soalnya atau si bagian assignment UTS terbuka itu baru hari Senin bisa dicek. Nomor WA-nya. Oh, nomor WA saya di grup di chat Zoom ya. Satu. Dah. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri sampai di sini. Jangan lupa UTS-nya durasinya 2 minggu. Jangan sampai lewat semuanya. Tetap semangat semuanya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua.